Di sebuah ruang kerja dengan layar monitor berkedip dengan deretan angka, seorang pria muda sedang asik menarikan jemari dengan pena stylus, mengurai persamaan matematika. Alif Hijriah namanya. Pemuda pemilik akun @aliftowel ini telah membuktikan bahwa garis kemiskinan bisa diterabas dengan ketajaman logika dan keteguhan hati. Presentasinya tuh langsung aja di depan Pak Presiden katanya gitu. Wah, saya di situ kaget juga sih. Jadi saya ikut di rapat terbatas itu emang gak direncanakan, emang Pak Prabowo yang meminta saya untuk presentasi gitu langsung di depan ratas. Jadi ya udah saya oke aja sih. Tapi tetap pas saya presentasi langsung tuh ya beliau terbuka banget kok, open minded banget. Alif berasal dari keluarga sederhana, anak seorang kuli bangunan yang menggunakan kecintaannya pada matematika untuk mengubah nasib. Selama masa sekolah, Alif tak jarang mengalami momen sulit terkait biaya sekolah atau kebutuhan membeli buku pelajaran. Cobaan semakin berat ketika Alif kehilangan ayahnya tepat saat ia melangkah ke bangku kuliah. Alif berhasil lolos masuk jurusan Matematika ITB melalui jalur undangan atas prestasinya di SMA Negeri 1 Kelari, Karawang, Jawa Barat. Sepeninggal ayahnya, Alif menjadi tulang punggung keluarga, bekerja sambil kuliah untuk menafkahi ibu dan 2 orang adik. Ia mengajari les, menjadi asdos dan asisten lab hingga tiap hari pulang malam. Di kampus teknik bergengsi itu, Alif tidak sekedar bertahan hidup. Ia bersinar. Prestasinya konsisten gemilang hingga ia berhasil menempuh jalur fast track, menyelesaikan S1 dan S2 sekaligus dengan predikat cum laude, berkat dukungan program beasiswa bidik misi. Alif membuktikan bahwa kecerdasan intelektual adalah modal utama yang tidak bisa dicuri oleh kemiskinan. Lebih jauh lagi, Alif tidak membiarkan ilmunya mendekam di dalam kepalanya. Melalui akun media sosial @aliftowel, ia membagikan analisa matematis dan dekonstruksi terhadap isu-isu nasional yang sedang hangat. Sebenarnya DPR itu dengerin suara rakyat atau enggak sih? Yuk kita buktikan secara fisika. Pertama kita perlu tahu jarak dari gedung DPR ke gerbangnya. Ini sekitar 446 meter. Kita gunain rumus taraf intensitas bunyi. Nih kalau satu orang misalnya suaranya berteriak 90 dB, berarti kalau banyaknya orang kita gunain rumus ini dengan N banyaknya orang. Misalkan ada 1000 orang, jadi ada 120 dB. Nah tapi 120 dB ini bakal berkurang karena jarak. Nah kita gunain reduksi dari jarak. Berarti nanti sekitar 67 dB. Belum lagi ada peredaman dari gedung. Dari gedung itu sekitar 60, dari kaca itu sekitar 30, kalau dijumlahin ada negatif 37. Berarti yang di dalam gedung itu cuman kedengeran 30 dB. Ini seperti suara AC, kecil sekali. Kita coba solusinya kalau pakai sound horeng berapa nih? 135 dB. Ternyata kalau pakai sound horeng ini di dalam itu cuman 45 dB. Ini seperti kayak ngomong pelan. Nah harus berapa sih sebenarnya, harus kencang apa? Nih kita masukin ya, kita pengennya itu di dalam itu 90 dB kayak orang berteriak. Nah ternyata di luar itu harus sekitar 180 dB. Ini sama kayak mesin roket SpaceX nih dari jarak dekat. Kalau dengan banyaknya orang bagaimana? Nah kita masukin ke rumus yang tadi, yang ini ternyata perlu 10 pangkat 9 orang atau 1 miliar orang berteriak supaya kedengaran ke gedung DPR. Kita coba jarak. Kalau jarak itu harus berapa sih biar kedengaran 90 dB? Ternyata cuma hanya 1 meter. Sedangkan jarak tadi DPR kita 500 meter. Nih lihat di negara lain, Yunani, Spanyol, Rusia, dia nggak ada tembok dan nggak ada jarak, langsung jalan raya, cuma semeteran supaya rakyat bisa ngedenger nih. Kalau DPR kan dari sini ke sini 500 meter. Makanya mungkin itu DPR nggak pernah dengerin suara rakyat dan malah ngata-ngatain tol, breng, gitu-gitu loh. Alif pernah menghitung kerugian negara akibat tambang ilegal ketika isu tambang di Raja Ampat mencuat, menganalisa kebijakan 200 triliun rupiah perpindahan dana dari BI ke Himbara, hingga melakukan analisa fisika proyek gentengisasi baru-baru ini. Beragam analisa tersebut ia lakukan dengan visual yang dinamis dan penuh warna, sehingga menarik disimak bahkan oleh kalangan awam yang tidak akrab dengan rumus matematika. Kepiawaiannya dalam membedah beragam isu nasional menggunakan data dan angka membuka pintu interaksi dengan Joao Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Peristiwa ini menjadi titik balik penting. Keduanya dipertemukan dalam visi yang sejalan, yakni membangun kedaulatan pangan melalui data yang akurat. Ya, jadi sebelumnya saya memang suka disuruh untuk menganalisis, tapi bukan oleh istana ya, tapi oleh Dirut Agrinas, Mbak. Dirut Agrinas itu ya macam-macam, biasanya kadang kayak P50 yang pernah tuh, terus kemudian tentang swasembada. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang dampak KDKMP terhadap ekonomi, kemudian kemiskinan sama Gini rasio. Nah, kemudian hari Selasanya tiba-tiba ada chat
yang mengatakan katanya presentasinya tuh langsung aja di depan Pak Presiden katanya gitu. Wah, saya di situ kaget juga sih. Rencananya kan mau ke Pak Jo aja, ternyata ya Pak Presidennya pengen langsung dengar mungkin kayaknya gitu. Jadi waktu itu hari Rabunya tuh saya sama Pak Jo, sama saya sama Pak Rian berangkat ke istana untuk mempresentasikan hasil dari KDKMP. Joao Mota yang telah gencar membangun 80.000 gerai serta gudang koperasi desa Kelurahan Merah Putih, melihat analisa Alif sangat relevan untuk memetakan potensi ekonomi KDKMP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Puncaknya terjadi pada Februari ini ketika Alif secara resmi diundang ke Istana Negara. Bukan sekedar tamu biasa, Alif diminta memaparkan analisanya dalam rapat terbatas yang dihadiri para menteri dan pejabat tinggi. Meski sempat terkejut saat diminta bicara dalam rapat tingkat tinggi, Alif tanpa ragu memaparkan analisa komprehensif terutama tentang potensi ekonomi KDKMP. Nah, yang saya presentasikan itu spesifik tentang KDKMP, Koperasi Merah Putih itu. Bagaimana dampak ekonominya. Karena kan programnya itu katanya tuh di KDKMP tuh bisa 2-12% lebih murah harganya. Kemudian ternyata marginnya itu, keuntungannya tuh, profitnya tuh dibagikan 97% ke warga desa sekitar gitu. Jadi ya dari pusat hanya ngambil 3%-nya aja. Nah, dari case-nya kayak gitu, saya hitung bagaimana dampak ke PDB negaranya berkontribusi berapa persen, kemudian saya hitung juga kemiskinan bisa berkurang berapa persen, dan satu lagi itu gini rasionya bisa berapa persen yang turun gitu. Kesempatan berinteraksi langsung dengan Presiden membuat Alif menyadari sosok Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Yang saya lihat itu di ratas-ratas itu juga Pak Presiden itu yang diomonginnya ya selalu rakyat. Sebenarnya Pak Presiden itu emang yang dipikirkan itu ya selalu rakyat, itu yang selalu saya lihat di situ tuh. Jadi nggak ada lah kayak kepentingan pribadi atau apa-apa seperti itu. Itu sih, soalnya saya kan mikirnya itu selalu kayak gitu ya. Karena lihat media, lihat pemberitaan, lihat di sosial media gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat langsung itu benar-benar mengubah saya sih. Karena Pak Presiden juga benar-benar peduli banget itu sama rakyat itu. Karena dia ngomong itu ya selalu rakyat gimana nih biar ekonomi itu muter di bawah. Ya gimana biar nggak timpang dan lain-lain lah. Keakraban intelektual antara Alif dan Dirut Agrinas masih akan terus berlanjut, membawa Alif masuk ke dalam lingkaran diskusi strategis nasional. Sinergi ini bertujuan agar beragam kebijakan publik semakin tajam analisanya berdasarkan data dan angka. Kiprah Alif baru dimulai. Di sela kesibukannya mengelola perusahaan startup Cerebrum, Alif dengan semangat berkontribusi pada negara. Ya, jadi saya jadi semangat juga sih untuk menghitung yang lain-lainnya lah ya, untuk membantu negara ini untuk mencapai 8% growth, 0% kemiskinan itu ya. Karena ya saya juga cinta lah dengan Indonesia gitu. Hal ini memberi bukti bahwa ilmu murni bisa digunakan untuk menganalisa dan memengaruhi kebijakan negara. Semoga di masa mendatang semakin banyak Alif-Alif lain yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan masyarakat banyak. Men of our time.